Shalom saudaraku, selamat siang dan kita bersyukur hari ini kita telah dipertemukan kembali di dalam Misbah Keluarga. Dan biarlah saat ini kita mau memuji Tuhan di hari Senin ini, di mana kita mungkin teman-temanku banyak sekali kegiatan, tapi biarlah saat ini kita mau berhenti sejenak. Sebentar kita mau mengistirahatkan tubuh kita, kita mau mengistirahatkan jiwa kita untuk sebentar memuji dan memuliakan namanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau selalu beserta kami dalam keadaan apapun kami, dan biarlah kuasa-Mu tetap terus ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus membekangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Amin Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Engkau memegang tangan kami Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku
beserta kami Yesus. Maka dari itu kami tidak takut, walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, karena Engkau beserta kami Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang tahu segala keadaan kami. Tapi biarlah semuanya itu Tuhan kami serahkan kembali kepadamu. Karena kami tahu Tuhan kami tidak bisa berdiri, kami tidak kuat jikalau tanpa Engkau ada bersama kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah sebentar firman-Mu akan disampaikan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami bersyukur buat semuanya. Ada dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sekali lagi selamat siang, dan bagaimana kabarnya saudara hari ini? Biarlah saudara diberi kesehatan dan saudara diberi kekuatan pada hari ini. Kita tahu bahwa biasanya hari Senin kalau orang bekerja ataupun sekolah mungkin malas-malasan karena mungkin Sabtu Minggu sudah libur, jadi mungkin agak males ya untuk kembali bekerja, kembali beraktivitas. Apalagi biasanya kalau Senin itu banyak sekali pekerjaan yang akan dihadapi. Tetapi biarlah semuanya itu kita bersyukur masih diberi kesempatan teman-temanku untuk bekerja, masih diberi kesempatan untuk teman-temanku bersekolah, karena di luar sana banyak sekali teman-teman saudara-saudara kita yang belum mendapat kerjaan, tidak dapat bersekolah. Tetapi biarlah kita saat ini menjalani semua itu bersyukur, dan kami juga bersyukur bahwa kami telah mengadakan program yang baru di dalam Misbah Keluarga, yaitu Worship Night, yang sudah tayang di hari Minggu dan akan terus tayang di hari Minggu pukul 7:30 malam. Jadi setiap pukul 7:30 malam kita hanya untuk praise and worship saja. Kita hanya menyembah Tuhan, dan mari semuanya saya ajak untuk teman-teman, untuk saudara-saudaraku, siapkan waktu yang mungkin sudah beribadah pada pagi hari ataupun siang, tetapi kita bisa kembali hanya setengah jam. Kita full memuji nama Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Dan terima kasih juga untuk yang like dan subscribe. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Semuanya ini bukan untuk kami, tetapi semuanya ini biarlah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk anak-anak yang tidak bersekolah ataupun orang-orang yang tidak mampu. Dan kami semuanya itu kami lakukan dengan ketulusan hati kami, bukan karena kami ingin mendapatkan income tambahan, tetapi biarlah apa yang kami kerjakan ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan hari ini kita mau belajar di setiap kehidupan kita, di kehidupan manusia yang masih hidup pastinya ya. Pasti ada yang namanya suatu keinginan, suatu permintaan yang mungkin kita sudah doakan, tetapi mungkin sampai hari ini kita belum dikabulkan doanya oleh Tuhan. Maka dari itu kita mau belajar bahwa kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, itu pasti. Tetapi apa sih yang harus kita lakukan? Seorang anak kepada ayahnya, jikalau meminta sesuatu pasti akan diusahakan. Akan tetapi ada juga seorang anak meminta sesuatu kepada ayahnya tidak diberikan, karena mungkin banyak sekali faktor. Mungkin dia tidak nurut apa yang diperintahkan ayahnya kepada anaknya. Mungkin anaknya tersebut memang diajari untuk tidak selalu meminta, ataupun anaknya diajari juga untuk selalu mandiri. Dan juga mungkin bisa juga anak tersebut tidak dekat dengan orang tuanya, hanya mendekati kalau hanya meminta saja, mendekati atau deket-deket nempel-nempel sama ayahnya ibunya hanya untuk ada sesuatu, ada udang di balik batu, mungkin seperti itu ya. Maka dari itu kita mau belajar dari semuanya itu, bahwa kita bisa belajar dari perumpamaan saya tersebut ya. Jikalau sebenarnya gini, Tuhan itu pasti akan memberikan dan pasti akan menjawab, tetapi
Tuhan bisa berkata tidak kepada saudara-saudara, itu juga adalah jawaban terhadap saudara-saudara. Dia akan memberikan yang lebih baik, dan pasti dia akan memberikan jawaban ataupun suatu hal yang lebih besar daripada yang saudara minta. Kalau saudara-saudara memiliki hubungan yang baik terhadap Tuhan, memiliki relasi yang baik terhadap Tuhan, terbuka sama Tuhan, jujur. Sebetulnya kalaupun saudara-saudara nggak jujur, Tuhan tuh juga tahu apa yang saudara-saudara lakukan di kehidupan saudara-saudara. Tetapi Tuhan ingin sesuatu hal yang karakter yang ada di dalam karakter saudara-saudara, yaitu kejujuran di dalam apapun yang saudara-saudara lakukan di dalam kehidupan untuk berkata kepada Tuhan. Jujur adalah suatu hal yang susah dilakukan, karena apalagi jujur dalam melakukan dosa. Kita sudah melakukan dosa, pasti biasanya ditutup-tutupi. Biasanya kalau orang Jawa bilang dislamurke, yaitu nggak usah dipikirin lah, dihilang-hilangkan, disendiri-sendirikan supaya nggak ingat-ingat lagi dosa. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan pengen kita jujur di hadapannya. Sebenarnya bukan hanya Tuhan akan memberikan apa yang kita minta saat kita jujur, saat kita terbuka, saat kita baik, tetapi supaya Tuhan tahu bahwa karakter kita itu mencerminkan karakter Kristus. Dan kita yakin dan kita harus percaya bahwa Tuhan juga berfirman. Pada waktu itu Tuhan Yesus berfirman, pada waktu Tuhan Yesus selesai berdoa. Kita mau baca di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-9 dan 10. Pada waktu itu Tuhan Yesus berdoa, dan selesai berdoa ada orang yang bertanya, "Bagaimana Tuhan, ajarilah kami untuk bagaimana sih caranya berdoa?" Mungkin saudara-saudara pernah dengar, dan dia menjawab, "Bapa kami yang di surga." Tetapi setelahnya dia memberikan perkataan juga yang sungguh indah dan sungguh menguatkan bagi kita, yaitu ayat 9 dan 10. "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan." Amin. Baca sekalian ayatnya ya, yang 11, 12, 13 ya. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu dan ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya jala kala jengking? Jadi jika yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Nah, kita tahu bahwa ayat ini sungguh famous, sungguh terkenal ya, bahwa mintalah kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetapi apakah hanya sekedar itu saja, sungguh simpel seperti itu, sungguh gampang seperti itu? Tentunya tidak. Kita tahu apa yang harus dilakukan supaya Tuhan melakukan semuanya itu. Dan hal-hal yang perlu kita lakukan adalah seperti yang tadi saya bilang, kita harus mendekat kepada Dia. Bukan hanya sekedar saat kita meminta, saat kita mau butuh pertolongan, ataupun kita dalam pergumulan dan tidak selesai, ataupun kita mau penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Bukan hanya itu saja, tetapi di dalam setiap kehidupan kita, mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita jujur terhadap Tuhan. Dan yang pasti, jika doa kita belum terjawab, sabar. Semua itu ada waktunya, dan kita tahu bahwa Kairos Tuhan, artinya waktu Tuhan itu yang terbaik.
Dan percayalah, mungkin kita minta tergesa-gesa, tapi itu belum waktunya. Mungkin kita belum siap menerimanya. Mungkin kita belum kapasitas kita belum siap untuk menerima sesuatu hal yang besar untuk kita. Maka dari itu sabar, sabar dan sabar. Terus berdoalah dengan memohon, bukan meminta, apalagi memerintah. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh kita. Tuhan, aku banyak utang, tolong lunasi hutangku, tolong bantu aku. Padahal yang hutang siapa? Yang hutang kita sendiri, tetapi Tuhan yang suruh melunasinya. Maka dari itu, memohonlah kepada Tuhan dengan tulus hati, bukan memerintah. Tuhan, aku pengen sembuh sekarang, aku sudah tidak kuat. Memerintah itu bukan kehendak kita. Tetapi biarlah Sang Penentu, Sang Penjawab doa kita, biarlah Tuhan. Dan Dia bukan seorang pembantu, dan Dia bukan suruhan saudara-saudara. Dia adalah pencipta segalanya, Dia yang punya segalanya. Dia bisa apa-apa, Dia bisa menghilangkan galaksi dunia ini dalam sekejap mata. Tenang, sabar, mendekat kepada Dia, perteguh iman saudara-saudara. Dan yang pasti apa? Di Lukas 11 tadi, ayat yang terakhir, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada saudara-saudara, kepada yang memintanya. Roh Kudus bisa memberikan saudara-saudara kekuatan. Itu dulu. Jangan meminta yang lain, tetapi mintalah Roh Kudus supaya ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Supaya saat Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara-saudara, ketenangan hati, ketenangan jiwa, sabar, dekat kepada Tuhan, jujur, itu akan ada dalam sifat, dalam karakter saudara-saudara. Dan Tuhan pastinya tidak akan tinggal diam. Seperti yang dikatakan tadi, orang jahat pun akan memberikan apa yang diminta anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai segalanya. Dia punya segalanya. Tetap berjuang, tetap mengimani. Walaupun doa saudara-saudara belum terkabul sampai detik ini, biarlah engkau, saudara-saudaraku, tetap berusaha, tetap melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Biarlah bagianmu, lakukan bagianmu. Biarlah bagian Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara. Mari saat ini kita meminta terlebih dahulu Roh Kudus untuk tinggal diam di dalam diri kita. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami. Apapun yang kami perbuat, mungkin yang jahat, mungkin yang tidak baik di mata Allah, biarlah ampuni kami. Kami mau bertobat, Tuhan. Dan supaya saat kami benar-benar bertobat, tulus untuk kembali ke jalan-Mu, dan setelah itu gantikan dosa kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ada di dalam kehidupan kami. Setelah itu biarlah kehendak-Mu yang terjadi, rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah-Ku, Roh Kudus. Kami bersyukur buat semuanya. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.